Baik, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. selamat datang Ibu di SMP Islam Al Azhar 6. Mm-mm. Kami senang hari ini Bu Nuri hadir dalam rangka pendampingan kami Ya, CGP Abdul Hamid di SMP Islam Al Azhar 6, pendampingan yang keempat ya. keempat ya. Keempat, jadi kita sudah 4 kali pertemuan dan hari ini Ibu rencananya akan Pendampingan yang keempat. ya, pendampingan yang keempat. Apa nih Bu yang harus kami lakukan? Mohon arahannya, mohon masukannya. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih, luar biasa. Tadi saya masuk pagi, salut. Tadi saya lihat para siswa sedang darusan ya, sedang tadarusan. Luar biasa bahwa penumbuhan budi pekerti. Kalau di sini mungkin ada adat ya, Betul. telah terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan nanti menjadi suatu pembiasaan yang bisa dilaksanakan secara kontinu ya. Hari ini Bapak, saya ingin sebelum kita ngobrol, saya ingin tahu nih kabar Bapak bagaimana nih. Ini bulan keempat ya Iya, betul. kita gini. Alhamdulillah baik Ibu, makin semangat di pendidikan CGP dan banyak ilmu yang didapat dan belajarnya tentu ini sebenarnya bisa ditiru ya Bu, model flip learning, model LMS, kemudian melakukan aksi-aksi nyata. Ini kayak Wah, menarik sekali itu. menarik lah kita belajar di CGP itu. Jadi ilmunya tuh bukan cuma knowledge tapi betul-betul praktek juga, betul-betul apa yang kita lakukan itu terserap dengan baik dan siap diimplementasikan untuk membawa mengimbas ke guru-guru lain dan juga Disemaikan ya. Sekolah ini lebih baik lagi lah insya Allah. Biar berkembang sesuai dengan harapan dari Pak Nadim dan juga mungkin ya sesuai dengan biasanya orang tua murid ya, menginginkan anaknya itu bukan hanya secara knowledge tapi juga di situ ada attitude atau sikap atau adat dan juga mungkin ada skill-skill lainnya ya yang timbul dari hasil pembelajaran itu sendiri ya Pak ya. Pak Hamid, hari ini kan pendampingan keempat nih. Hari ini kita akan mencoba melihat bagaimana Bapak nanti melaksanakan pengajaran di kelas ya Pak ya. Oke Bu, Bahwa siap. pembelajaran yang sudah diberikan dari mulai modul 1, modul 2 gitu ya. Dan selanjutnya selama 4 bulan ini kita kan sering berdiskusi ya, di elaborasi, di konektivitas materi ya, antar materi gitu ya, Antar materi. di demonstrasi dan juga di kolaborasi, itu kan yang kita ketahui di dalam LMS ya Pak ya. Kali ini saya ingin melihat bagaimana implementasi dari ketiga unsur, kalau nggak salah ya ada 3 ya, 3 unsur yang kita coba untuk diterapkan di dalam pembelajaran gitu. Unsur tersebut diharapkan bisa membawa anak atau membuat anak menjadi lebih yang disebut dengan student well-being ya, Yes, student well-being gitu, sehingga anak mempunyai kesan bahwa setiap pembelajaran pasti memiliki makna yang berarti untuk beliau. Nah, mungkin 3 konsep itu Siap Bu. mulai dari PSE ya, mulai dari adanya pembelajaran berdiferensiasi dan juga budaya positif yang sudah diterapkan ya selama 4 bulan ini dan sudah dihasilkan diambil atau di copy gitu ya, di copy dari LMS ke dalam pembelajaran atau aktivitas pembelajaran Bapak. Siap Ibu, insya Allah kita coba ya Bu, karena kami juga belajar. Sekali lagi ini karena bagian dari pendidikan, mudah-mudahan hari ini kami bisa lakukan yang terbaik. Sudah kami buatkan RPP sesuai dengan menitik beratkan pada PSE dan juga pembelajaran berdiferensiasi. Kita coba, mudah-mudahan nanti tentu kalaupun ada yang tertinggal ataupun yang terlupa, pastinya itu akan diingatkan sama Ibu dan kemudian itu menjadi pembelajaran kami sehingga menjadi perbaikan terus ke depan dalam proses belajar bersama murid-murid kami di SMP Islam Al Azhar. Tapi sebelum kita ke kelas, saya boleh dong mengapresiasi ya selama kegiatan daring Bapak kemarin itu melalui
pendampingan dan jurnal pendampingan kami sebagai PP kan ada penulisan jurnal kegiatan Bapak ya Pak ya. Saya sangat berapresiasi sekali dengan tugas-tugas yang Bapak berikan, dengan kegiatan Bapak berdiskusi itu luar biasa, sangat aktif. Terima kasih Ibu. Dan saya lihat kemarin juga nilainya sempurna gitu. Sepertinya tidak ada kesulitan atau ada kesulitan tuh? Saya ingin tahu nih. Apa sebenarnya sih biasa aja dibaca-baca aja Bu, isi-isi aja gitu. Tapi kalau menurut saya ya itu ya Bu, tentu di balik kesuksesan ada orang di belakangnya. Saya punya PP yang hebat Bu Dewi. Iya, tapi ada orang di samping kiri kanannya Bu Dewi. Kanan ya. Teman-teman CGP lainnya yang sama-sama mendukung kita belajar bareng. Jadi saya cuma bagian dari proses. Kalaupun baik ya bukan cuma saya, ada banyak dukungan yang luar biasa dari Bu Dewi, dari teman-teman PP, dari fasilitator dan seterusnya. Kita punya cita-cita ya Betul. Pak? Apa tuh cita-cita Bapak? Cita-citanya tentu dengan CGP ini saya akan banyak pemahaman yang mindsetnya berubah dan tentu bisa mengimbas ke orang lain, sehingga orang lain juga bisa berubah ke arah pendidikan pembelajaran yang lebih baik lagi, sehingga proses pembelajaran itu bukan cuma formal tapi betul-betul murid-murid itu punya dampak yang belajar itu bermakna, yang istilahnya adalah deep learning ya, deep learning. Bermakna betul, punya makna, punya hal yang bisa didapatkan oleh Wah, luar biasa. Pasti punya langkah-langkah jitu nih. Saya pengen lihat nih nanti nih. Langkah-langkah jitu yang mungkin Bapak ingin aplikasikan ya di dalam kelas nanti. Jadi bukan cuma pengetahuan, mereka punya skill, kemampuan menyelesaikan masalah. Emang itu kan yang dituntut dalam pendidikan. Jadi bukan cuma tahu, ngerti, tapi bagaimana pengetahuan itu bermanfaat untuk membantu orang lain secara sosial ataupun secara pribadi, atau bahkan dia mampu menyelesaikan masalah di kehidupan yang nyata. Gitu. Nah, itu bisa terjadi kalau pendidikan kita pada realnya. Kenapa selama ini mungkin sudah pada realnya, cuman ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Nah ini karena pendidikan CGP kita jadi tahu betul bahwa seharusnya guru seperti apa, sehingga cita-cita besar pendidikan kita bagaimana mengembalikan manusia seutuhnya kepada manusia, kodratnya itu betul-betul dapat kita raih gitu. Sehingga luar biasa cita-citanya, sungguh mulia Pak. Saya pengen ini ya, kira-kira kalau saya lihat dari daringnya, LMS-nya, terus juga tadi luar biasa impian Bapak, sepertinya tidak ada kesulitan ya, tapi mungkin ada dong kira-kira yang bikin selama 4 bulan ini. Kesulitan banyak ya Bu, terutama waktu. Waktu. Karena kami juga kan punya murid ya, pasti yang kemudian punya aktivitas sekolah. Yang jelas yang dituntut itu betul-betul bagaimana mengefektifkan waktu dan mengefisienkan waktu. Karena di satu sisi kita dituntut untuk berkontribusi di sekolah, di satu sisi juga kita harus tetap fokus ke dalam pendidikan CGP ini gitu. Itu yang paling rumit, yang paling sulit ya. Kenapa? Karena dari waktunya sempit. Tapi memang dari bulan 4 bulan ini ya, waktu dan waktu lagi, dan alhamdulillah Bapak bisa menjalani itu semua. Tapi memang begitu ya Bu, orang Indonesia itu punya prinsip. Cerdas karena waktu sempit. Oke, baik Bapak, saya jadi semakin penasaran nih bagaimana nanti di ruang kelas. Saya ingin membersamai Bapak, bukan menilai juga, bukan mengkritik, tapi kita akan belajar bersama bagaimana penerapan 3 konsep dari pembelajaran yang katanya student well-being itu akan tercapai. Mari di ruangan kelas berapa Pak? Kelasnya kelas 8A. Kelas 8A. Kita lihat ya. Baik Pak. Mari, terima kasih. Yuk. Sampai jam berapa Pak peningkatan penumbuhan ya? Kalau di kami kan namanya penumbuhan. Sampai jam 8 ya Bu. Jam 12 itu. Baik, seperti biasa untuk memulai belajar hari ini, mari kita ikrar bersama-sama dipimpin oleh Akso. Akso boleh ke sini? Maju. Suruh berdiri. Berdiri, Akso. Mari berdiri. Sebelum kita belajar.
belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wabil islami dina. Ku rela beragama Islam. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku rela bernabi Muhammad. Dan aku rela bernabi Muhammad. Wabil Qur'ani imama wa hakama. Wabil Qur'ani imama wa hakama. Rabbi Zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Mudah-mudahan hari ini belajar kita Allah kabulkan, Allah berikan kemudahan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan belajar hari ini Allah berikan keberkahan, kebaikan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan belajar hari ini juga Allah berikan hasil bekal ilmu yang bermanfaat. Allahu Akbar. Intang serullah. Bersama Allah kita pasti bisa. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Baik ya, alhamdulillah baik. Hari ini Pak Hamid akan melanjutkan belajar kita bersama-sama yang hari ini khusus spesial. Kenapa? Karena hari ini belajarnya adalah memulai bab baru, yaitu tentang gradien dan persamaan garis. Nah, sebelum Pak Hamid masuk ke persamaan baru, Pak Hamid tanya dulu, kemarin kita ulangan tentang persegi 4 atau bangun datar segi 4. Pak Hamid melihat kemarin hasil ulangannya ada yang cukup baik, Pak Hamid ucapkan selamat, ada yang sedang, ya artinya di atas KKM, ada yang belum optimal. Beberapa orang yang belum sampai, belum optimal, tidak usah berkecil hati. Kalian bukan berarti tidak mampu, apalagi ada yang mengatakan bahwa Pak saya nggak bisa berarti saya dudung dong. Enggak. Ya kenapa? Karena kamu hanya belum punya kesempatan bagus. Ujian lagi, remedial lagi. Nggak apa-apa ya. Ya nggak usah menyesal. Kemudian saya yakin bisa kok. Kenapa? Karena di ujian yang pertama awal nggak ada satupun yang remedial. Hari ini kemarin kita ada yang remedial, nggak apa-apa. Kita coba lagi nanti remedial. Ya mudah-mudahan hasilnya bisa optimal, bisa bagus. Oke, ini sudah kelompoknya udah ini ya, udah satu kelompok semua betul? Udah. Ini berarti kelompok 1, ini kelompok. Coba kelompok 1 siapa aja? Oke, sudah ya, 4, kelompok 2. Oke, ini yang sudah Pak Hamid cantumkan di ini ya, cantumkan di Telegram ya. Kelompok 3, 4, betul. Kelompok 4, kelompok 5. Oh, boys semua ya. Kelompok 6, good, makasih. Pak Hamid sudah bagi kelompok dan kelompok ini akan berjalan ya sampai materinya selesai. Kenapa? Karena Pak Hamid sudah pilah-pilah nih, biar kalian bisa saling berbagi dan mengisi di dalam kelompok. Sebelum belajar, Pak Hamid tanya dong materi yang kemarin. Ya Pak Hamid tanyanya yang belum dapat maksimal nilainya, bangun sisi datar itu susah nggak sih? Susah nggak? Lumayan. Coba kira-kira nih, kenapa kamu dapat nilainya belum optimal? Apa penyebabnya kira-kira? Satu orang tunjuk tangan boleh? Siapa? Oke, kenapa? Oh, kori ya, maaf. Belajarnya kurang optimal. Kalau kelas, Kori waktu itu belajarnya nggak ada masalah. Artinya di ruang kelas tuh kelasnya berisik sih Pak, kelasnya atau nggak ada? Kadang kelasnya berisik gitu ya. Oke, yang lain? Kenapa kita kemarin ulangannya dapat kurang optimal? Ada yang punya pendapat? Ada? Terutama yang remedial deh, Pak Hamid tanya, kenapa? Enggak? Oke. Kori tadi jelasin, Pak, kita kurang optimal di kelasnya, kadang-kadang berisik. Oh, kalau begitu, kita buat kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan belajar. Kesepakatan belajar agar
kita saling memahami, mengerti, dan kita harus ikuti kesepakatan itu agar kita belajarnya bisa lebih baik lagi. Sepakat? Oke, Pak Hamid sudah share di ininya, di notesnya. Ini Pak Hamid coba buat kesepakatan belajarnya ya. Di sini nanti Pak Hamid collaborate. Kesepakatan kelas. Kalian akan buat masing-masing di kelompok kalian agar belajar kita bisa lebih baik lagi. Ya, seperti lebih baik lagi dibanding pembelajaran sebelumnya. Kenapa? Karena Pak Hamid lihat tadi kan, pembelajaran sebelumnya masalahnya karena kamu katanya kurang konsentrasi belajarnya. Banyak yang ngobrol, banyak yang nggak fokus. Oke, silakan dibuat bersama kelompok kamu kesepakatan belajar. Nanti diisi bareng-bareng, ya, diisi di sini. Ya, di kesepakatan belajar. Pak Hamid sudah isi nomor 1, ini nomor 2 setiap kelompok, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5 serta nomor 6, kan kelompoknya ada 6. Silakan diisi. Pak Hamid sudah collaborate filenya. Jelas? Silakan diisi. Oke. Dibacakan Kori. Silakan yang pertama apa? Disiplin mengikuti pelajaran menurut kelompok 1. Sepakat semua? Baik. Kelompok 2. Silakan, siapa yang baca? Kamu yang buat? Baik, kelompoknya. Silakan. Tidak ngobrol ketika guru sedang menerangkan. Jangan keseringan ke toilet. Good. Kelompok 2 yang buat ya. Sepakat semua? Sepakat. Nomor 3, kelompok 3. Mana kelompok 3? Ayo boleh. Perwakilannya bicara, dibaca di depan nomor 3. Yang lain sepakat? Sepakat. Good. Kelompok 4. Oke, ini yang dibuat sama kelompok kamu ya. Baik, yang lain sepakat? Sepakat. Baik, nomor 5. Kelompok 5 boleh? Yang kamu buat? Aplikasi lain yang diizinkan ya. Sering ya buka aplikasi ya? Nggak boleh lagi ya pas bab belajar ini ya sama Pak Hamid dan kita semua. Yang lain sepakat? Baik, kelompok terakhir, kelompok 6. Tidak menyalahgunakan iPad ya. Ini dibuat kelompok kamu yang kelompok 6. Yang lain sepakat? Baik, ini mudah-mudahan benar-benar kita taati bersama karena ini kita yang buat bersama. Ya, jangan sampai orang lain terganggu belajarnya karena ini kesepakatan kita yang buat. Dan mudah-mudahan dengan kesepakatan yang kita buat, belajar kita makin baik, makin konsentrasi, makin fokus, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih baik pula. Saya boleh lanjutkan? Oke, sebelum Pak Hamid lanjutkan, ini ada ayat yang Pak Hamid ingin sampaikan ke kalian. First, ini ayat yang seringkali kalian baca, kalian dengarkan. Ya, Raisa, boleh dibaca ayatnya? Please, Raisa. Ayatnya. Boleh sekalian artinya Raisa? Baik. Makasih Raisa. Ini ya kata kuncinya di sini. Jalan yang lurus. In Arabiknya adalah ihdinas sirotol mustaqim. Jadi dalam hidup kita itu adalah kita harus pada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ya, dan Sunnah Rasulullah dan kehidupan kita itu yang lurus. Kenapa? Karena seringkali kita belok-belok. Contohnya, misalnya apa? Misalnya kita seringkali harusnya sholat 5 waktu tapi tidak sholat. Itu tidak ihdinas sirotakan bahwa itu salah, itu benar, kemudian kamu perbaikin dan orang lain bisa paham dengan itu, akibatnya orang lain tahu betul dengan informasi yang kamu berikan. Paham maksud saya? Hari ini kita mau ngomongin tentang gradien kemiringan. Itu bermanfaat sekali dalam kehidupan kita. Kita bisa informasikan ke orang lain. Kenapa? Karena itu bisa berbahaya atau tidak ke orang lain. Ihdinas sirotol mustaqim. Kita menunjukkan jalan yang lurus, jalan yang benar. Makanya hidup kita yang terpenting adalah
Bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain dengan cara apa? Menunjukkan ihdinas siratal mustaqim. Bukan cuma orang lain sih, tapi juga untuk diri kita juga. Do you understand? Yes. Is it clear? Yes. Okay, good. Next. Selanjutnya, Pak Hamid akan sampaikan yang berikutnya adalah tentang tujuan belajar kita. This is our goal today, ya. 3 tujuan kita belajar hari ini. Yang pertama, melalui penyelidikan kemiringan benda dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik dapat, kita belajarnya hari ini dapat menghitung kemiringan benda. Ya, syukur enggak kalian punya kreativitas. Kalian boleh ngitungnya pakai apa aja. Kemudian menghitung nilai kemiringan pada garis, dan the last, menghitung kemiringan benda objek dengan bantuan software measure. Sudah punya semua aplikasinya? Pak Hamid sudah share di Telegram ya, aplikasi itu yang harus diinstal sebelum kita belajar. Oke, sampai sini kebayang kita mau ngapain belajarnya, tujuannya? Any question? Not yet? Oke, next. Hari ini juga gimana langkah-langkah belajarnya? Pak Hamid boleh panggil saya? Ya, saya dalam arti sayang ya, bukan dalam arti saya yang lain, sayur atau apa ya. Ini langkah-langkah stepnya. First, yang pertama, menemukan masalah kehidupan kita tentang kemiringan benda. Ya, nanti dihitung, menyebutkan masalah dan menentukan pilihan solusinya. Dan bersama kelompok, nanti kelompok yang sudah Pak Hamid buat tadi di awal dengan kalian bisa menemukan solusi dengan penyelidikan. And then, yang keempat, menggunakan aplikasi measure membantu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan gradien. Yang terakhir, yang kelima, kita akan menyimpulkan bagaimana menghitung kemiringan gradien pada kehidupan sehari-hari. Oke, ini adalah step by step belajarnya kita. Ya, Pak Hamid tadi dari awal sudah bilang, ya kita sudah punya kesepakatan. Jangan lupa kesepakatan kelas kita agar step by step belajar ini bisa kita pahami bersama. Next, ini dia. Ini adalah keberhasilan kita belajar pada hari ini. Ya, keberhasilan kita belajar pada hari ini. Yang pertama adalah Pak Hamid butuh partisipasi aktif kalian. Kalau nggak ngerti, bilang nggak ngerti. Kalau ngerti, paham, ditanya, jelaskan. Butuh partisipatif kalian. Yang kedua, bertanggung jawab. Apa yang kamu sampaikan ketika ditanya, itu betul-betul apa yang kamu pahami. Kita mulai, kita buka dengan membaca basmalah. Baik, Pak Hamid nggak jelasin lama. Karena kita akan banyak lebih bekerja dalam tim. Kita akan ngomongin kemiringan. Ya, ini dia. Yang pertama, ini kemiringan saya. Pak Hamid boleh tanya, ini gambar apa ya? Gambar apa ini? Mobil. Mobil ini sedang apa? Sedang menanjak. Berarti dia tanjakan itu ada? Good, kemiringan. Ini apa saya? Tangga. Tangga ini berarti punya kemiringan. Ini apa ini? Orang naik tangga. Berarti dia punya seperti mobil naik, itu punya kemiringan. Tangga dan seterusnya yang tadi kita coba jelaskan. Cuma jangan jadi candaan ya, Pak, kalau otak miring ada nggak? Nggak ya? Ya, otak miring itu cuma istilah. Nggak ada otak miring. Kalau otak miring bahaya itu di sisi kesehatan. Ya, itu hanya istilah saja. Ya, kita nggak bicara tentang otak itu miring gimana, tapi benda-benda dalam kehidupan kita sehari-hari. Pak, ini penting loh. Kenapa penting? Halo? Kenapa penting? Karena ini bisa mengukur tingkat bahaya apa yang akan orang lakukan atau orang tempuh dalam kemiringan. Contoh, Pak Hamid ingin tanya. Pak Hamid tapi nggak mau jawab bareng-bareng. Pak Hamid mau tunjuk tangan. Kamu lihat di sini. Ada orang naik tangga pada posisi A. Ada orang naik tangga pada posisi B. Dan ada orang naik tangga pada posisi C. Pertanyaan Pak Hamid, pertanyaan pada slide ini adalah posisi manakah yang lebih aman saat seorang pekerja menaiki tangga? Siapa? Raisa lagi? Boleh, Sa. Kenapa Raisa? Jawaban kamu apa? B. Kenapa Raisa?
Oke, yang A terlalu tegak. Yang lain setuju yang A terlalu tegak? Kenapa? Mudah jatuh ke belakang. Good. Betul ya? Sepakat? Kenapa bukan yang C? Terlalu ke depan. Jadi gampang jatuh, bahaya gitu ya. Kemudian yang B. Kenapa jawaban kamu yang B? Pas. Jadi kemungkinan untuk naik juga bisa dilakukan. Betul Raisa? Loh, kalau kayak begini secara sosial kamu namanya peduli terhadap orang lain, bener nggak? Kalau seperti ini ada orang manjat tangga, bahaya banget. Kamu harus pindahkan, Pak maaf Pak, tangganya terlalu mendatar, bahaya. Jadi setelah kamu tahu ini, jangan diem aja kalau tangganya terlalu bahaya. Kalau ngelihat misalnya ayah kamu, misalnya mohon maaf ya, supir kamu, tukang di rumah kamu berhak menginformasikan. Kenapa? Kamu tahu tingkat bahaya tangga itu kemiringannya. Jadi kamu punya sisi sosial yang baik, bermanfaat juga orang lain, untuk orang lain. Kan itu gunanya belajar, betul? Buat apa kamu belajar tapi kamu nggak peduli dengan orang lain? Karena belajar itu artinya kita memahami sesuatu agar punya kemanfaatan untuk orang lain. Sepakat? Oke, good. Kayak orang puasa lemes semua. Next, kamu lagi puasa ya. Perhatikan ke sini. Pamit mau yang laki-laki jawabnya. Ya. Kalau kamu lihat tangga yang nomor ini, nomor 1, nomor 2, nomor 3, kira-kira menurut kamu tangga yang mana yang lebih melelahkan saat seseorang naikin tangga? Kenapa saya? Siapa yang mau jawab? Yes? Oke, masih berat. Kan tadi saya udah bilang, percaya diri. Ayo, apa yang ada di kepala, ungkapkan. Pak Hamid nggak ini kok. Sah, ayo sah. Ada yang mau jawab? Halo boys, you are leader, kamu adalah pemimpin. Ayo, ungkapin apa? Kenapa? Kenapa saya? Jawabannya apa? Bu Tasya boleh mengisi sebentar, paham saya nggak tahu. Oke, ada yang bisa jawab mana yang lebih melelahkan saat menaiki tangga? Kenapa susah banget? Gampang nggak? Siapa yang bisa jawab? Ayo, kamu boleh jawab. Apa jawabannya? Saya pandu, saya lewat. Yang Nomor 1 Pak. Nomor satu kenapa? Karena lebih ke atas gitu Pak. Lebih ke atas naiknya. Iya. Ya, jadi dia arahnya ngebungkuk, bener nggak? Jadi kalau ngebungkuk, kamu seolah membawa beban berat badan kamu, betul? Betul. Kalau nomor 2, nomor 3 kenapa nggak melelahkan? Lebih miring. Lebih miring, berarti jalannya lebih tegak. Jadi kamu tidak seolah-olah seperti terbebani oleh badan kamu, betul? Betul Pak. Yang lain sepakat? Bisa jawab kok, jangan malu, nggak apa-apa. Kamu punya ide yang bagus, luar biasa, ya. Jangan malu. Rambu-rambu seperti ini, di mana? Biasanya di tanjakan. Di Indonesia ada nggak? Ada di mana tuh? Nggak ada ya, di Indonesia nggak ada, jarang. Pak Hamid juga jarang lihat gini. Tapi mudah-mudahan nanti kamu kalau jadi pejabat, ada yang jadi gubernur, amin. Ada yang jadi menteri, ada yang jadi presiden. Kamu bisa bikin aturan. Kenapa aturan ini penting saya? Ada 10%, ada 30%. Ya itu maksudnya apa? Coba lihat deh ke sini. Nih, Pak Hamid mau tunjukin ke kamu. Lihat ke slide-nya semua. 10% dalam bahasa matematik kita belajar waktu di bilangan apa maksudnya? 10/100. Good. Ini maksudnya 10% itu adalah 10/100. Kalau kamu lihat jalan ini jalannya 100, betul? 100 meter. Kemudian ketinggian ini 10. Berarti kalau gitu cara mengukur kemiringan 10/100. Berarti ini per ini, betul? Oh Pak, kalau dia semakin naik ke sini berarti misalnya ini naiknya 20, jadi apa tuh? 20/100. Kalau naik lagi berarti 30/100. Kalau naik lagi 40/100. Berarti kita punya kesimpulan dong. Kalau ngukur kemiringan gimana caranya?
Good. Sisi tegak dibagi sisi datar. Ya, berarti kalau gitu semakin tinggi kemiringan berarti semakin bahaya apa semakin enggak? Semakin bahaya. Contohnya, kemiringannya 100%, berarti ini 10, ya ini 100, berarti ini 100 begini ya. Kalau dia 100%, gitu. Tingkat amannya berapa menurut kamu? Tingkat aman. Kalau itu kemiringan itu bahaya dan tidak bahaya. 1 di bawah 1 atau 1? Di bawah 1. Kalau 1 orang masih mungkin sih lewat. Kalau kamu jalan-jalan ke Gunung Cermai di Kuningan, itu Gunung Cermai itu kemiringannya adalah 1. Jadi kalau kamu nanjaknya begini, bawa keril besar betul. Ya, mobil kalau kemiringannya 1 masih bisa naik nggak? Cobain nanti ya, kita coba. Saya nggak tahu, belum pernah ada sih jalan yang 100% kemiringannya. Tapi biasanya kemiringannya di bawah 1. Kalau kemiringan bisa ditempuh itu di bawah 1. Ya, di bawah 1 tuh misalnya nih 0,8, 0,4, tadinya 0,4, 0,5 itu masih mungkin kemiringannya di bawah 1, kemudian dia masih bisa ditempuh. Faham sampai sini? Jadi kalau gitu kesimpulannya apa tadi diulang? Cara ngukur kemiringan itu gimana? Sisi yang tegak dibagi sisi yang miring atau sisi yang datar, itulah kemiringannya. Nyambung? Jangan naik mobil, kira-kira nih kamu disuruh mobilnya mundur, terus kira-kira menurut kamu bisa menyimpulkan yang salah mobilnya atau yang salah siapanya? Bisa nggak kita nyimpul yang salah belum tentu mobilnya orangnya, tapi bisa jadi kemiringannya. Kemiringannya lebih dari 1, bahaya kalau kemiringannya lebih dari 1. Tuh, anak Al-Azhar kalau udah belajar ini lebih bermanfaat lagi kita tahu tentang kemiringan. Oke, pahami, coba uji lagi nih. Lihat ke sini. Coba lihat. Ada kayu A, B, C, D. Dia modelnya miring seperti ini. Kira-kira menurut kamu ya, yang miring ini, yang A itu kemiringannya berapa? 5. Ya, 5. Kalau ada semut naik ke sini, kira-kira bahaya nggak? Hah? Bahaya nggak? Ada semut naik ke sini, bahaya nggak? Ya, jadi ini lebih dari 1, bahaya. Kalau ini, berapa kemiringannya? Setengah, bahaya nggak? Nggak. Oke, ini 1, pas 50-50, bisa jadi bahaya, bisa jadi enggak. 1 kurangnya. Ini 2, bahaya nggak? Bahaya. Oke, good. Next, sebelum kita nanti bekerja dalam kelompok, pahami tanya, kalau begini, ini yang hitam ini, kira-kira gradiennya berapa? 2. Siapa yang jawab? Oke, kamu aja nggak apa. Berapa tadi jawaban kamu? 2. Kenapa 2? Oke, ke sini berapa panjangnya? 8, good. Oke, panjangnya 1, ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gitu ya? Kenapa 8? Kemudian yang bawah ini berapa? 4. Terus jawaban kamu berapa? Kenapa? Kenapa? Karena 8 dibagi 4, 2. Betul itu. Ini kemiringannya, ya, kemiringannya adalah 8 dibagi 4 sama dengan 2. Gitu ya? Oke. Coba yang biru ini. Yang biru ini berapa kemiringannya? Hah? Setengah. Kenapa setengah? Kenapa saya setengah? 4 dibagi. Kenapa 4? Karena ini 1, 2, 3, 4. Ini 4. Kemudian ini 8. Jadi kemiringannya 4/8 atau sampai sini kita udah bisa nyimpulin loh. Ya enggak? Oke. Terus hari ini berarti kesimpulan kita udah masuk materi nih, bahwa kemiringan itu apa rumusnya tadi saya? Oke, sisi tegak dibagi, saya tulis dulu ya, ini sisi tegak
dibagi sisi datar. Baik. Oke, kita sudah dapat kesimpulan ini sesuai dengan tujuan kita, bahwa kita bisa menyimpulkan bagaimana mengukur kemiringan. Nah, kalau sudah, Pak Hamid sudah share di Google Classroom dan lewat Telegram. Pak Hamid bagikan LKPD. Ya, LKPD untuk diselesaikan sama kamu. Satu catatan saya, bahwa kamu sebenarnya punya alat yang canggih namanya iPad. iPad ini bisa mengukur tentang kemiringan. Sudah belajar bagaimana menggunakan aplikasi measure-nya? Oke, kita lihat ya. Nih, kalau belum nih Pak Hamid nyontoh nih. Nanti Pak Hamid minta kamu untuk mengukur kemiringan tangga kita di sekolah kita atau kemiringan benda apapun di sekitar sekolah kita dan kasih kesimpulan itu bahaya atau tidak bersama kelompok kamu. Termasuk juga tugas yang di atas. Ya. Oke, kamu lihat di sini nih. Ini caranya. Pertama buka aplikasi measure-nya dulu. Nih, ya. Contohnya seperti ini. Bentar. Ini kamu bisa ngukur tadi kan sisi tegaknya dulu ya. Pak Hamid bisa lihat sisi tegaknya, diklik di sini. Kemudian ke atasin begini. Oke. Nanti sama iPad kamu diukur, kemudian klik di sini, kemudian juga kamu bisa ukur panjangnya dari sini ke sini. Oh, ini nggak tegak lurus ya. Oke, berarti ini salah. Saya coba ulang sampai tegak lurus. Oke, ini dia. Ini ke sini, kemudian dari sini. Saya cobain dari sini. Oh, sorry, maaf. Ini dari sini ke sini. Nah, ini lihat. Ya. Oke, ini kamu lihat. Berapa kemiringan pensilnya? 15 per 20. Berapa tuh 15 per 20? 0, di bawah 1 betul? Berarti bahaya enggak? Enggak, kayak aman ya. Nah, Pak Hamid sudah sampaikan caranya. Sekarang nanti kamu boleh isi LKPD kamu, atau kamu boleh desain kamu menurut kesukaan kamu. Terserah kamu. Produk yang kamu buat, terserah kamu mau buatnya seperti apa. Yang penting Pak Hamid minta kamu tampilkan nanti di depan bahwa kamu ngukur apa bendanya dan menurut kamu benda itu bahaya atau tidak. Sampai sini jelas? Butuh berapa lama? 5 menit. 5 menit ambil gambarnya ya. Boleh. 5 menit berarti jam 8:15 sudah di sini lagi untuk ambil gambarnya. Oh, itu jamnya agak ini ya. Oke, 8:25. Di kelompok kamu itu untuk menyelesaikan LKPD-nya. 5 menit dari sekarang. Tadi mengukur kemiringan benda-benda, ya. Pak Hamid minta untuk kelompok mana dulu nih? Kelompok sini ya, boleh ya? Kelompok 1 boleh maju ke depan. Siapa yang mau ini? Tampil ke depan. Pak Hamid cuma minta 2, tampilkan dan simpulkan berapa kemiringannya, bahaya atau tidak. Itu saja. Boleh? Silakan ya. Silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kira mengukur tangga yang dekat di sana ya, dan seperti ini screenshotnya. Oh, ini ngukur tangga ya. Baik.
Oke. Nah, hasilnya ini ada apa? Oke. 10/30. Ya, yang jadinya 0,3. Dan itu menurut kami itu adalah aman. Aman ya. Jadi kalau lewat situ orang nggak mungkin keprosot ya. Aman. Good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengukuran kemiringan. Yang pertama di sini ada besi. Di sini yang sisi tegaknya adalah 46 cm. Lalu sisi datarnya adalah 32 cm. Jadi kemiringannya Adalah 1,4. Dan itu sendiri berbahaya. Oh, bahaya ya. Kalau ada yang seperti itu bahaya. Oke, good. Yang kedua ada Itu tangga apa perosotan ya? Oke, nggak apa-apa. Lanjut. sisi tegaknya adalah 31 cm. Oke, Dan sisi datarnya adalah 70 cm. good. Oke, Ini adalah 0,4. 0,4. Berarti ini Berbahaya. tidak berbahaya. Good. Kita kasih aplaus dong. Oh ya. Lanjut, ada lagi? Kita udah belajar 2 hal hari ini. Ya, belajar bagaimana mengukur kemiringan. Tadi apa kesimpulannya ukur kemiringan gimana? Sisi tegak dibagi sisi datar. Kapan kemiringan itu berbahaya? Lebih dari 1. Kapan tidak berbahaya? Kurang dari 1. Pakai aplikasi apa tadi? Measure. Jadi iPad kamu bisa kamu gunakan untuk mengukur kemiringan. Jelas? Sudah selesai tugasnya dikumpulkan? Oke, kumpulkan nanti di Google Classroom lagi, nanti Pak Hamid periksa. Tapi sebelum Pak Hamid selesaikan tutup, Pak Hamid pengen dengar cerita dulu apa kesannya belajar hari ini. Ya, boleh? Ada yang mau punya pendapat? Kesan belajar hari ini? Sudah dipelajari materinya dan seru. Dan tentu bermanfaat ya, karena bisa ngukur. Yang lain? Makasih pendapatnya. Yang lain? Ada yang punya dirasakan setelah belajar sama Bapak Kenal Kori? Lebih bermanfaat, terus kita jadi lebih tahu cara mengukur. Oke, lebih bermanfaat dan ngukur kemiringan. Jadi kamu bener bisa gunain iPad kamu untuk ngukur kemiringan, bener nggak? Ya, good. Kori, makasih sekali masukannya. And then, oke, Pak Hamid tanya, ada nggak yang belum kalian pahami dari apa yang Pak Hamid sampaikan? Pak Hamid tanya deh, kamu ada nggak yang kamu pahami? Atau kamu, apa yang kamu rasakan dan kalau apa yang nggak kamu pahamin dari materi hari ini? Ngerti semua sih. Terus mudah dipaham. Mudah dipahami. Baik, terima kasih. Salut. Terima kasih. Pak Hamid udah dapat pendapat kamu tentang masukan kamu tentang belajar hari ini. Makasih belajar hari ini kalian luar biasa. Kamu sudah ikut aktif, tugasnya sudah diselesaikan, presentasinya bagus-bagus, keren-keren, dan mudah-mudahan itu melekat ya di kita. Dan sekali lagi yang paling penting, ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan Pak Hamid senang tadi ada yang pakai video, ada yang pakai gambar, tadi ada yang pakai sketsa. Ya, itu berdasarkan kemauan kamu aja, berdasarkan keinginan kamu pakai apa. Itu produknya terserah kamu. Ya, Pak Hamid berikan kebebasan untuk kamu untuk buat. Tadi ada yang bikinnya pakai video ya, kelompoknya Kori, ada yang pakai foto, ada yang pakai sketch dan lain sebagainya. Oke, sampai sini jelas? Kita akan lanjutkan besok materi kita tentang menghitung kemiringan pada koordinat kartesius, pada garis. Yang hari ini lebih banyak konsep. Ya, ada pertanyaan? Enggak. Mari kita tutup pertemuan kita kalau tidak ada pertanyaan sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma Makasih. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bapak, kita tadi sudah melaksanakan pembelajaran bersama di kelas ya Pak ya. Luar biasa, saya masih terkesima dengan cara Bapak belajar tadi dan mendampingi Bapak atau membersamai Bapak. Tadi saya seperti siswa juga Pak jadinya Pak. Apa ya kalau gitu? Antusias. Wow gitu, apa amazing ya, amazing sekali gitu. Mulai dari bagaimana Bapak tadi membuka pembelajaran, memberikan salam. Di sana juga ada include memasukkan nilai-nilai agama juga sudah ada di sana, ditambah dengan karakter dari kekhasannya Al-Azhar ya. Tadi adab ya, apa tuh janji atau apa tuh? Ikrar juga sudah ada. Terus kesepakatan kelas juga alhamdulillah sangat baik di awal dan di akhir ada ya Pak ya. Untuk pembelajaran berikutnya mengenai KSE luar biasa, masya Allah itu semuanya ada Pak. Kenapa nggak jadi guru Pak? Jadi mudah-mudahan bisa memberikan nuansa baru khususnya untuk rekan-rekan di Al-Azhar juga ya, dan juga nuansa baru, terus cara pembelajaran baru juga untuk di Kota Bekasi ya Pak ya. Di Kota Bekasi mungkin saya mengharapkan suatu saat Bapak akan menyemaikan kepada kami gitu ya, untuk para rekan-rekan guru yang lain. Selanjutnya ketika di dalam pembelajaran berdiferensiasi juga alhamdulillah saya melihat masya Allah Pak, Bapak menerapkannya itu dengan cara dari hati ke hati saya lihat tadi Pak. Karena saya melihat di situ ada yang namanya scaffolding learning system, dimana kalau bahasa Inggris mah honesty ya, kebaikan Bapak itu bisa mendampingi siswa ketika siswa ada salah satu siswa yang mungkin Bapak rasa mungkin ini saya perlu dampingi gitu ya, sehingga si anak itu dengan pendampingan Bapak motivasinya akan meningkat dan ketika tadi langsung ke depan ya mempresentasikannya itu terlihat sekali perubahan kemandirian dari siswa tersebut, yang itu mungkin saat ini ya mungkin ke belakang agak kurang diperhatikan oleh guru-guru yang lain, karena bagaimanapun siswa itu memerlukan bimbingan. Siswa itu bukan hanya diberikan tugas, didampingi, tapi bagaimana adanya hospitality itu apa ya, pendampingan yang melekat gitu lah, apa tuh namanya sih, apa ya yang saya bilang, makanya saya bilang tadi pendampingan dari hati ke hati, sehingga Bapak tuh anak tuh masa dekat dengan Bapak, motivasi itu muncul dan kemandirian pun tumbuh pada diri anak tersebut. Saya lihat itu seperti itu, luar biasa. Terus selanjutnya saya lihat juga di sini mengenai refleksi ya. Mengenai refleksi, Bapak juga memberikan kesempatan kepada anak-anak bagaimana anak-anak itu merasakan bahwa pembelajaran yang Bapak bawakan tadi di kelas itu memberikan makna sekali bagi anak. Ya, saya lihat anak itu sangat antusias, bahkan tadi saya mendengar bahwa Bapak bagaimana untuk pembelajaran selanjutnya gitu ya, apa penasaran kayak gitu, apa ya, penasaran atau apa, menanti-nantikan kapan Bapak masuk lagi gitu. Itu kan sesuatu yang yang dibilang student well-being itu ya. Kalau nafsa itu apa ya, jadi ketergantungan itu apa? Candu gitu, ayo dong Bapak lagi, sehingga anak pun ingin terus untuk belajar bersama Bapak itu. Cuma ada beberapa yang terlewatkan Pak, hanya satu, bukan beberapa, hanya satu yang terlewatkan ketika Bapak memberikan penugasan, penilaian. Biasanya kan kita memang dilihat dari keterampilan oke, secara knowledge juga oke, sikap juga oke, kadang tapi siswa itu masih tergantung kepada nilai ya. Nilai 100, 80 atau 90, mereka masih ada yang beranggapan wah nanti kalau saya seperti ini saya akan dapat nilai seperti ini gitu. Mungkin lain kali ketika memberikan tugas anak-anak, misalnya kalau memang ini berdiferensiasi, silahkan mengerjakan tugas sesuai dengan
karya kalian, karya yang seperti ini Bapak akan memberikan nilai seperti ini gitu, kategori ini Bapak akan memberikan seperti ini. Jadi anak tuh ada semangat ya. Gitu, poin-poin kalau gitu apa namanya ya? Motivasi ya. Motivasi. Terus juga kalau kita di dalam penilaian soal ya, ada yang namanya apa tuh? Saya lupa tuh. Rubrik penilaian. Nah, di rubrik penilaian itu bukan yang utama sih sebetulnya, tapi dengan rubrik penilaian itu anak akan terpacu untuk mendapatkan prestasi gitu. Selamat Bapak. Saya sampai di hati saya wow gitu, masih amazing banget. Gitu saja. Mungkin ada kedepannya bagaimana nih rancangan pengembangan diri Bapak? Yang jelas sih tadi ya sama anak-anak, saya tuh justru tadi punya kekhawatiran anak-anak tidak bisa mengekspresikan, mengkomunikasikan. Kan ada saya kali ya? Takutnya gitu? Enggak? Apa namanya, dengan materi ini gitu. Gitu. Cuman tadi setelah berjalan, alhamdulillah anak-anak mau bicara. Kenapa? Karena ternyata memang poin yang paling pentingnya itu di awal-awal bagaimana kita bisa istilahnya memulai pembelajaran dengan baik. Jadi kayak apa ya, kayak kalau orang bilang tuh ngajar itu adalah 10 menit awal. Kalau 10 menit awal tuh kita dapat feel bersama dengan anak-anak bisa ikut, di poin itu kayaknya segala sesuatunya akan bisa direngkuh gitu. Karena di 10 menit tadi itu bagaimana kita berkomunikasi, menyapa, kemudian berbagi, antusias anak. Makanya di awal-awal itu memang lebih dominan ke ke KSE-nya ya. KSE-nya. Karena memang kita pengen ambil anak itu untuk membawa mereka ke ruang lingkup pembelajaran. Kalau itu dapat sih biar lebih fokus ya. Kalau itu dapat kayak insya Allah dapat ke materinya. Karena intinya di KSE itu kalau saya sih melihatnya lebih pada di awal. Menyiapkan gitu. Walaupun di tengah itu lebih pada aspek sifatnya emosionalnya ya. Emosionalnya di awal, kemudian nanti sosialnya nanti terkait dengan integrasi dengan materi dan seterusnya. Itu sih yang poinnya. Cuman kekhawatiran itu alhamdulillah sudah hilang karena anak-anak tadi enjoy, belajarnya cukup enjoy, cukup bisa menikmati dan bahkan mereka ikut berperan gitu. Ikut berperan ya di dalam pembelajaran. Setiap orangnya tadi yang perannya, bahkan mereka tadi bilang Pak ini kalau gitu saya bisa mengukur benda-benda yang sebetulnya saya baru tahu gitu, alat ini bisa diukur untuk benda-benda yang saya bingung cara ngukurnya gitu. Saya kayak ngukur tinggi Monas gimana ya Pak gitu kan bisa tadi ngukur tinggi Monas gitu. Tadi aplikasi apa Pak? Measure namanya. Measure. Itu hanya ada di iPad. Ada di iPad dan itu aplikasi pendidikan diberikan ke iPad, jadi dia juga bisa, kalau gitu saya bisa ngukur tinggi saya, ngukur orang teman saya bisa ngukur. Oh iya bisa, cuman hari ini kita manfaatkan. Jadi saya ngelihat anak-anak punya istilahnya ketertarikan. Yang artinya berkembang bahwa ternyata ini di mana bukan cuma ini, tapi bukan untuk yang lain juga bisa kita manfaatkan. Pantas. Tadi saya cukup kaget lah, ini anak-anak keluar gitu kan. Oh ternyata bisa di indoor dan bisa di outdoor itu ya. Kenapa bisa Bapak rencana apa tuh? Ya, bisa di dua tempat seperti itu. Tadi kan kita kalau di indoor kan ruang lingkupnya serba semi abstrak. Jadi kita ruang lingkupnya kadang-kadang membawa anak mengukurnya itu hanya cakupannya ya abstrak tanpa membawa ke hal-hal yang real. Misalnya kayak kita susah dapat tangga, meskipun bisa aja ada tangga kita foto, tapi menjadi semi abstrak. Tapi yang real kan kalau ada tangga diukur itu lebih anak lebih bisa ya memang belajar bermakna. Salah satunya real world engagement itu mengundang bagaimana masalah-masalah kehidupan itu dekat dengan mereka. Jadi itu mereka bawa oh iya ya ini bisa ya kita berarti ukur, membawa gitu. kebermanfaatan ya. itu yang buat saya di luar dugaan di sini. Di luar dugaan karena itu interesting hal ini, sampai mereka tadi bertanya ini bisa buat apa lagi, buat apa lagi nanti kita belajar itulah lagi. Yang tadi saya luar biasa, Masya Allah Pak, anak-anak tuh sepertinya tidak mau berpisah dari Bapak gitu Pak. Tadi dagelannya Pak gitu. dagelan anaknya Bapak ganti Pak Eno aja di rumah teman-teman Pak Eno. Pak Eno aja Pak ngajar Pak Eno. Enggak apa-apa Pak Hamid. Pak Hamid sebenarnya nggak ngajar. Mudah-mudahan insya Allah Bapak
mohon izin tadi juga saya membuat video ya, mudah-mudahan bisa saya share dengan teman-teman yang lain gitu, walaupun mungkin kami untuk secara teknologi belum bisa ya mencapai ke sana, tetapi setidaknya ini adalah menjadi semangat untuk kami untuk dapat seperti Bapak gitu ya. Tapi ini juga sih Bu ya, penting tuh gini, teknologi itu kan tools ya, alat. Iya. Jadi dia bukan model, bukan pendekatan, atau lagi bukan tujuan. Seringkali kita itu namanya tools, namanya alat, itu sesuatu yang kita gunakan. Tapi esensi pembelajaran itu adalah pedagogiknya itu. Jadi kalau kita sudah punya teknologi, tapi tidak punya pedagogik, tidak punya kemampuan memanfaatkan teknologinya, justru teknologi akan jadi masalah. Betul. Itu yang sebetulnya kita mengkawinkan antara teknologi dengan how to teach in a class. Itu yang jadi PR kita bareng, gimana caranya memodifikasi. Jadi sometimes kadang-kadang orang udah ngajarnya keren pakai teknologi, tapi nggak bermakna di anak. Betul. Or, jadi kayak ngambang iya, gitu aja ya. malah saya lebih interest begini konsepnya. Ada orang yang ngajarnya luar biasa, tapi nggak pakai teknologi. Itu masih istilahnya masih apa ya? Masih karena dia punya asumsinya adalah pedagogi. Iya. Pedagogi yang bagus, keren dengan cara menyampaikan, mendelivery informasi, pengetahuan kepada murid gitu. Artinya ini masih yang kita lakukan Bapak Ibu guru. Tapi kalau itu yang hebat adalah mampu mengkawinkan teknologi dengan pedagogi itu, dengan kemampuan mereka mengajar di kelas. Lebih itu keren banget, ya, itu luar biasa. bermuatan sekali. Karena kenapa? Karena ya tadi kalau kita mau bicara tentang ke depan, masa depan mereka ya, masa depan mereka itu nggak akan luput dari teknologi masa hidup mereka. Makanya kita membekali mereka betul-betul dengan teknologi, sama dengan bahwa mereka tuh bisa manfaatkan ini, not only it's about game, about media sosial, hal-hal negatif, tapi juga bisa dibantu untuk mereka proses belajar, dipandu oleh gurunya cara memanfaatkannya. Jadi bagaimana teknologi itu bermanfaat untuk betul. pendidikannya. Nah itu yang sedang kami coba di SMP Al-Azhar 6 itu adalah, ini udah ada nih alatnya Bu, teknologi. Ini kemampuan gurunya, punya pedagogiknya. Nah ketemunya di mana? Ketemunya menjebataninya bahwa ini bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Baik dalam hal manajemen pembelajaran juga bisa, gitu, absensi apa semuanya bisa terinput di dalamnya, atau bahkan tadi sekedar pembelajaran. Karena coba deh yang kita lakukan di LMS-nya CGP itu, semuanya itu sebetulnya kalau itu bisa diimplementasikan di kelas, itu luar biasa loh. Iya. Anak datang itu sudah punya bekal, kan modelnya flip ya. Betul. Anak belajar, kita kan waktu belajar di CGP itu baca dulu di bagian eksplorasi, nonton video dulu, begitu masuk kelas kita tinggal diskusi. Itu teknologi betul-betul bermanfaat. Sehingga apa? Anak sudah membawa sesuatu yang mereka ingin sampaikan. Tidak kosong ya. Tidak kosong. Dan itu mungkin yang bikin mungkin itu yang bikin kenapa anak itu tidak fokus ya, karena memang kosong gitu ya. Memang. Saya mau ngapain gitu. Saya ikut aja Ibu. Ikut aja. Belum lagi kalau gurunya nggak punya hal yang menarik di awal, udah selesai. Paling dia kalau kesah pikirannya kemana-mana, tapi fisiknya ada di dalam kelas. Kayak luar biasa, diskusi yang menyenangkan. Tak terasa ini hampir 2 jam ya Pak ya, bentar lagi jam 9, 2 jam. Pertemuan kita semakin kurang dan semakin kurang waktunya ya jadinya ya. Insya Allah nanti kita akan bertemu di Lokakarya. Yang keempat, mungkin hasil hari ini bisa kita diskusikan kembali dalam kegiatan Lokakarya, kalau tidak salah tentang coaching ya. Coaching. Ya, di sana mungkin kita bukan hanya coaching yang sudah diterapkan di di LMS, tapi kita coaching dari hasil pendampingan ini, bisa saling sharing berbagi ya. Seperti itu. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Mudah-mudahan saya terima kasih sudah dibimbing. Selain menjadi pilot project di sini, Bapak bisa memberikan pilot project juga di Kota Bekasi. Siap. Gitu. Mudah-mudahan. Pamit saya. Sama-sama Ibu. Ya, assalamualaikum.